Hai hai hello, selamat datang. Selamat datang kembali di GNT Channel. Film zombie lagi booming nih di Korea, Tems. Setelah Alive, satu lagi film zombie yang ditunggu-tunggu. Sequel Train to Busan yang diberi judul Peninsula. Peninsula artinya semenanjung atau teluk. Jadi ceritanya, negara Korea yang telah di lockdown gara-gara kasus zombie disebut peninsula oleh negara lain. Setelah sebelum-sebelumnya saya mereview film, kali ini izinkan saya untuk merangkum alur cerita film ini dan memberikan penilaian versi GNT Channel. Enjoy the video. Oke, film dimulai ketika Kapten Jung Sok yang diperankan oleh Gang Dong Won bersama kakak perempuannya, kakak iparnya dan keponakan laki-lakinya sedang dalam perjalanan menuju kapal penyelamat yang akan membawa mereka keluar dari Korea. Tiba-tiba di jalan mereka bertemu dengan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang putri yang meminta pertolongan mereka. Namun karena kondisi si ayah ada bercak darah di lehernya, Kapten Jung Sok tidak dapat menolong mereka dan berlalu begitu saja. Semua dilakukan untuk keselamatan keluarganya. Sesampainya di kapal, nampaknya sudah aman, tapi ternyata ada salah seorang yang telah terinfeksi virus dan berada dalam satu ruangan dengan Nunim dan ponakan Kapten Jung Sok. Ketika sang kapten yang saat itu sedang berada di ruangan lain, langsung berlari menuju ruangan kakaknya. Tapi terlambat, keponakannya ternyata sudah digigit oleh zombie dan gejala-gejala bahwa keponakannya akan menjadi zombie sudah mulai muncul. Di sini part paling sedih, Tems, karena ibunya tidak dapat meninggalkan anaknya seorang diri sehingga mau tidak mau kapten ini pergi meninggalkan kakak dan keponakannya. Sementara kakak iparnya berteriak histeris melihat 2 orang kesayangannya harus bernasib tragis. Cerita berlanjut 4 tahun kemudian setelah Kapten Jung Sok dan kakak iparnya menjadi pengungsi di Hong Kong. Karena mereka ini warga ilegal, entah kenapa mereka berdua tiba-tiba ditugaskan oleh sekelompok mafia untuk kembali ke peninsula. Tugasnya adalah membawa kembali uang para mafia yang ada di dalam truk sebesar 20 juta dolar, alias kurang lebih 300 miliar rupiah, Tems. Mau banget kan? Udah gitu mereka diiming-imingi akan diberikan setengahnya, yaitu 10 juta dolar alias 150 miliar rupiah. Gimana nggak ngiler tuh? Kapten Jung Sok awalnya menolak, Tems, karena dia masih terbayang kematian Nunim dan ponakannya. Tapi karena kasihan sama kakak iparnya, soalnya kakak iparnya tuh nggak bisa apa-apa, payah lah pokoknya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk ikut dalam misi tersebut. Mereka dikasih waktu 3 hari dan dibekali berbagai macam senjata dan alat semacam handphone. For your information nih, para zombie ini buta kalau malam hari. Jadi para zombie hanya mengandalkan pendengaran kalau malam hari. Makanya mereka ini memutuskan untuk mengambil truk tersebut di malam hari. Petualangan pun dimulai. Ternyata di peninsula ini bukan hanya zombie yang tinggal di dalamnya, tapi masih ada manusia yang selamat alias para mantan tentara yang sudah tidak terurus dan terus berharap ada penyelamatan. Kita sebut aja mereka unit 631. Intinya para mantan tentara ini jadi jahat, Tems. Udah nggak peduli itu zombie atau manusia, langsung ditembak begitu saja. Nah, ketika truk uangnya sudah didapat nih, berjalanlah mereka menuju pelabuhan. Kayaknya misinya lancar mulus tanpa hambatan. Tahu-tahunya ketemu para perompak. Ramelah di situ. Para zombie kebangun deh. Mulailah zombie attack dan kakak iparnya Jung Sok bersembunyi di bagian belakang truk. Untungnya Jung Sok diselamatkan oleh 2 bocah cewek. Momen terbaik nih, Tems. Salah satu dari bocah cewek bernama Jun tersebut bawa mobil bisa ngedrift pula, nabrak-nabrakin zombie yang menghalang. Masih bocah wey. Bisa-bisanya mereka bertahan di tengah kerumunan zombie selama 4 tahun. Dan mereka ini nyupirin aja si mantan tentara pula. Ngakak plus keren banget sumpah. Mobilnya kayaknya udah didesain dan disetting sedemikian rupa supaya bisa bertahan di situasi apapun. Dan tiba-tiba mereka berhenti di terowongan. Aju si mantan tentara pingsan dong. Mabok kali ya dia. Di depan mereka kan ada sekumpulan zombie. Agak tricky buat dilewatin. Nah, si adiknya yang bernama Eugene turun tangan dong, pakai mobil remote control yang udah ditambahin lampu. Zombie kan sensitif sama cahaya tuh. Dan let's play game, baby. Scene selanjutnya tertuju pada si kakak ipar yang terjebak dalam truk berisi uang tadi tuh. Tiba-tiba ada truk karaoke lewat untuk nyelamatin dia dari kerumunan zombie. Aneh kan? Ternyata itu kawanan perompak juga, Tems. Nah loh. Dan ternyata
Aju si mantan tentara diselamatkan oleh anak kecil yang ditolaknya 4 tahun lalu. Jung Sok tahu ketika telah bertemu ibu mereka yang baru saja pulang dari mencari baterai, agar bapaknya bisa terus terhubung lewat radio dengan temannya yang bernama Mayor J. Scene selanjutnya berlanjut pada kakak iparnya yang dibawa oleh unit 631 ke markas mereka. Dia dibawa oleh Kapten Tim 3 yang bernama Kapten Huang. Dan ternyata, manusia yang didapatkan dari hasil perburuan mereka itu disebut dengan anjing liar. Dibawalah dia ke dalam arena untuk bertarung dan diberi nomor 61. Kakak iparnya kemudian dibawa ke dalam kontainer dan ternyata di dalamnya ada banyak manusia lain. Pintu kontainer pun terbuka dan para manusia itu segera bergegas menuju keluar. Tetapi si kakak ipar masih bingung dan tidak mau keluar. Tetapi dia dipaksa oleh para perompak. Arena itu semacam gladiator lah, tapi kayak kubangan gitu deh. Begitu pintunya terbuka, ternyata yang keluar adalah para zombie Thames. Kebayang gak tuh, selama 2 menit mereka harus bertahan hidup dari kejaran para zombie. Ini menjadi hiburan tersendiri bagi para anggota unit 631. Tetapi petaka untuk si kakak ipar dan untuknya dia bisa bertahan. Scene berlanjut pada Kapten So yang diberitahu oleh anak buahnya bahwa truk yang dibawa oleh Kapten Huang berisi uang yang sangat banyak. Kapten So memeriksa truk tersebut dan mendapatkan telepon yang dapat digunakan untuk memanggil bantuan. Teleponnya berdering dan diangkat. Disitulah terjadi komunikasi di mana Kapten So akan membawa uangnya ke pelabuhan. Selanjutnya, misi Jung Sok dan si ibu Min Jong adalah mengambil handphone yang ada di dalam truk. Tetapi sebelumnya, Jung Sok memberitahu kepada si ibu bahwa dia adalah orang yang menolak untuk membantunya 4 tahun silam. Tetapi si ibu berkata bahwa anggap saja bantuannya kali ini adalah hutangnya terhadap kedua putrinya. Malam pun tiba. Mereka berlima menuju markas unit 631. Ibunya berpamitan dan berkata jika ibunya tak kembali, maka mereka harus kembali ke markasnya dan jangan keluar dari mobil apapun yang terjadi. Di sisi lain, Kapten So yang akan kabur dengan anak buahnya ke pelabuhan memberikan iming-iming kepada Kapten Huang dan anggota lain untuk makan sepuasnya dan dapat mengadakan acara permainan dengan zombie lagi. Sampailah Kapten John Sok dan si ibu ke dalam truk melalui jalan rahasia, tapi mereka tak menemukan handphone yang mereka cari. Datanglah si anak buah dan memberitahu mereka bahwa handphone yang mereka butuhkan ada bersama Kapten So. Sepintas ada beberapa anggota perompak yang lewat dan memberitahu anak buah bahwa si anjing liar yang mereka tangkap kemarin berusaha mati-matian dalam permainan. Kapten Jung Sok memiliki firasat bahwa itu adalah kakak iparnya dan berlarilah ia untuk menyelamatkan kakak iparnya. Sementara si ibu menunggu di truk. Tak lama kemudian, Kapten So muncul tapi dia tak mau memberikan telepon tersebut dan malah menembaki si ibu Min Jong. Para zombie yang kebetulan melewati markas unit 631 mulai menuju markas tersebut karena mendengar tembakan. Scene menuju arena lagi. Permainan dengan zombie telah dimulai. Di sini kakak ipar akan diserang oleh zombie dan dia telah pasrah, tetapi untungnya Kapten Jung Sok datang dan langsung menembaki zombie tersebut. Seketika para perompak langsung mengambil senjata mereka masing-masing. Kapten Jung Sok menyalakan suar api untuk menghancurkan pintu kontainer dan seketika para zombie mulai masuk melalui pintu tersebut. Dimulailah aksi tembak-menembak antara Kapten Jung Sok dan anggota Kapten Huang, disertai amukan zombie. Tapi tak lama kemudian, si kakak ipar kena tembak oleh si biadab Huang. Aju si tentara murka tapi hampir kena tembak oleh Huang. Untung si ibu menerobos dengan truknya. Masih agak sulit baginya untuk meninggalkan kakak iparnya yang dengan berani telah menyelamatkannya. Dia dikuatkan oleh si ibu. Nah, film Peninsula ini bukan hanya berusaha survive dari zombie, tapi juga dari para militer perompak. Train to Busan 1 menegangkan karena aksi kejar-kejaran dengan zombie. Sedangkan Peninsula karena aksi kejar-kejaran dengan zombie dan perompak gila. Ini mah ada campuran Fast and Furious-nya deh. Gimanakah akhirnya? Apakah mereka akan berhasil selamat menuju ke kapal dan meninggalkan Korea? Tonton aja langsung deh ya. Soalnya di sini GNT Channel nggak akan ngebocorin sampai akhir. So, untuk film Train to Busan 2 ini, karena alur ceritanya sangat baik, efek CGI-nya juga luar biasa, dan para aktornya juga sangat baik dalam memerankan peran mereka masing-masing, maka rating dari GNT Channel adalah 4,2 bintang dari 5 bintang. Yeay, meskipun ada part yang bikin sedih nih, soalnya Peninsula ini tidak segreget Train to Busan 1. Sekian review film kali ini.
Bukan review ding. Sekian rangkuman film kali ini. Sampai bertemu di rangkuman-rangkuman film selanjutnya. Oke, bye.